Jadi kan simpel, yang namanya nabi itu bukan cuma hanya menjual mujizat, kepintaran juga nomor satu. Saya tanya ke Rubim, dia nggak sanggup jawab, berarti udah tamat ya. Nah sekarang yang Kristen, gereja-gereja bikin mujizat aja dulu. Kalau nggak bisa bikin mujizat, saya anggap sayur loh malam ini, benar. Saya lempar pakai air dingin ya kan. Jadi kalau nggak bisa bikin mujizat, diam aja tidur ya kan, udah malam. Kecuali bikin mujizat baru ngomong, gitu aja. Bukan masalah nabi apa enggaknya, bisa bikin mujizat enggak lu. Oke, ini ada nabi bermarga nih. Ini siapa nih nabi bermarga kok jadi namanya gitu? Kecil kali suaranya bang. Pak Kalam. Ini ada Pak Kalam juga nih, ada Ibnu Kalam nih. Ibnu Kalam nih biasa nggak kalah nih. Gimana Pak Ibnu? Ya. Iya, dengan cara ini Pak, silakan. Ya biasanya kalau orang seperti Pak Luga Tambunan itu mirip ilmunya dengan Abu Yazid Al-Bustani, Husain Mansur Al-Hallaj, ya, Ibnu Arabi. Ya biasanya kalau orang sudah terlalu memahami ilmu itu biasanya cenderung ke sana, mengucapkan hal-hal yang sudah di atas rata-rata orang, rata-rata manusia. Jadi kalau di dalam Islam ada juga malah mengaku dirinya sebagai Allah, ya, seperti Abu Yazid Al-Bustani, Husain Mansur Al-Hallaj. Ya, tapi kita tetap harus hati-hati ya, jangan sampai terlalu meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Kita tetap harus hati-hati. Itu saja. Maksud saya di dalam Islam ada juga pemahaman yang seperti itu, Pak Luga Tambunan. Iya Pak, makasih Pak. Oke, Bang Nabi Bermarga. Apa suara saya masih kecil? Sangat kecil Bang. Sebentar ya, saya perbaiki dulu apanya. Ini siapa nih sekarang? Kalau Bang Debata mau ngomong silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya dulu sebentar ya. Gini, sekarang kita ini sebenarnya mau menitik beratkan pada pengakuan Nabi ini sebenarnya cuma trik penyesatan aja sebenarnya. Mereka mau menyesatkan kita supaya mereka menutup-nutupi ketidakmampuan mereka membuat mujizat. Sebenarnya kan yang terpenting kan mujizat, ya kan? Gak ada gunanya juga kau nggak ngaku Nabi tapi kau nggak bisa bikin mujizat. Saya nggak pernah ngaku Nabi, ya kan? Tapi pas disuruh bikin mujizat nggak bisa. Ucap gitu loh. Ngomong kebanyakan gitu. Saya bukan Nabi bro. Lu apa, tukang sayur? Ngomong kebanyakan. Kita ngomong yang apa adanya aja. Kita kan ngomong Tuhan, wajib kita bikin mujizat. Nggak usah, dia ngaku Nabi. Nggak perlu, gua tahu trik lo. Intinya lo nggak punya mujizat, lo gembel gitu aja, selesai. Udah, silakan yang ngomong. Dari Bang Debata ada yang mau sampaikan Bang? Ya, saya kira sama saja ya. Tadi apa penyampaiannya Pak Ibnu Kalam, ya itu udah terjadi sejak dulu gitu, tapi perlu hati-hati katanya Pak Ibnu tadi. Tapi saya melihat ada pun Nabi yang kita kenal, toh juga nggak ada yang hadir di tengah kita hari ini gitu. Paling hanya karena tulis-tulisan seperti itu kita percaya dia Nabi. Nah kalau dihadirkan sekarang apa juga bisa Nabi yang dulu kita hadirkan sekarang. Sama aja kan sebenarnya. Paul Zhang itu kan teman saya. Nah, tapi kalau sekarang ada menyebut dirinya Nabi, memang tidak tertulis. Tetapi mujizat itu ada gitu. Tetapi itu ya bagian dari Tuhan juga sebenarnya.
Jadi cuma apa bedanya zaman dahulu dengan sekarang? Ya kalau perbedaannya sih sekarang lebih modern daripada zaman dulu. Zaman dulu itu masih zaman batu. Sekarang udah zaman modern gitu. Kalau zaman dulu Jadi zaman otomatis batu, zaman Nabi udah zaman lumayan loh bang. Zaman batu tuh di jauh di belakangnya loh. Jadi kalau dia di zaman Nabi kan Tuhan ngomong melalui Nabi. Nah terus di zaman sekarang dia nggak mau dengar Tuhan lagi. Karena kan Nabi udah nggak ada. Dia jalan Iya. terus, nggak mau nanya Tuhan, totok tabrak mobil mati kan. Makanya saya bilang, kalau zaman batu saya bilang, zaman dulu itu paling ada itu kalau berburu itu pakai tombak. Itu saja bisanya. Lain dari itu misalnya untuk jadi mobil aja diciptakan tahun berapa sih? Gitu loh. Sepeda mulai dari sepeda ontel gitu loh. Sepeda ontel tahun berapa tuh adanya gitu. Setelah itu tahun batu semua itu. Nggak ada tahun modern itu gitu. Tahun modern mulai setelah kita para ilmuwan bisa menemukan sepeda ontel. Dari sepeda ontel nanti ke sepeda motor. Motor dan mobil itu baru zamannya modern. Sebelumnya itu ya zaman batu itu. Gitu. Pak Debata, kalau itu saya nggak setuju ya. Saya mendukung Pak Luga, benar Pak Luga. Teknologi tinggi itu zaman dulu sudah ada teknologi, benar Pak Luga. Saya dukung Pak Luga kali ini ya. Padahal saya sering bersimpangan ya. Zaman dulu Pak, 500 juta tahun yang lalu lebih ya bahkan itu sudah ditemukan sebuah reaktor nuklir di Gabon yang sangat luar biasa modern Pak Debata. Kalau Bapak, Anda tahu dari mana Pak? Anda tahu dari mana? Itu Anda sudah tahu dari diakui Pak, sudah diakui oleh para ahli saintifik Pak. Cek aja Pak di Google Pak, datanya jelas. Ini loh. Enggak, ini maksud saya mendukung apa yang diomongkan. Kita kembali ke topik aja. Saya mendukung apa yang diomongkan sama Pak Luga. Saya setuju dengan Pak Nah, Luga. iya kan. Kembali ke topik kan aja tadi, lagi. Nah, Anda ini yang memotong. Kan tadi pembicaraannya kan ke saya. Anda ini ujuk-ujuk ngomong gitu. Ya harusnya Anda mendengar juga gitu. Nah, jadi tadi saya bilang, kan kalau soal masalah Nabi itu sebenarnya waktu dulu juga ada Nabi, sekarang kita akui Nabi itu apa bisa bernubuat sekarang? Itu pertanyaannya. Itu kan hanya sejarah. Rasul Paulus kan mengatakan ada karunia membuat mujizat, ada karunia bernubuat. Di Yoel 2 pada hari-hari terakhir mereka anak-anak muda akan bernubuat. Ini pada hari-hari terakhir. Berarti nubuat itu tidak pernah berakhir. Nah, kalau Kamu itu pikir Tuhan saya setuju. Nah yang bernubuat itu kan bukan si tukang sayur Pak. Itu Nabi. Bernubuat itu kerjanya Nabi Pak, bukan kerjanya tukang gorengan. Nah itu benar itu kalau tuh. Nah tadi itu yang ibu-ibu itu kan yang memaksakan Anda untuk bernubuat hari ini. Katanya tidak ada lagi nubuat katanya. Nah akhirnya saya jelaskan. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya kayak kejadian di Aceh kan. Itu kan kejadian di Aceh itu pada tanggal 24 Desember itu kan sudah ada ibu-ibu dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan Yesus datangin dia dalam mimpi. Tuhan bilang gini, kamu dengan seluruh orang Kristen yang di Aceh ini kamu naik ke gunung. Tapi itu nggak benar loh, nggak benar loh. Saya di Aceh soalnya, itu kita nggak ada kebenaran. Bentar dulu, kamu jangan langsung bantah dulu. Nah, dan apa yang terjadi? Paginya itu terjadi tsunami 500.000 mati. Nah pertanyaan saya, ibu itu Nabi bukan? Nabi. Lalu apa? Tukang gorengan. Udah menyelamatkan orang satu Aceh kok suruh dia tukang goreng. Itu Nabi. Cuma karena kita ini udah disetting sama setan bahwa Nabi itu udah ada Nabi terakhir, kan apa bedanya sama Islam? Nabi sampai Yohanes, Muslim juga ada Nabi terakhir. Itu kan sama loh dengan Muslim. Nabi itu memang ada dua bagian, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah Nabi perjanjian baru ini sampai bahkan dikatakan sebelum kedatangan Yesus Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Berarti Nabi masih ada. Lu bilang Yohanes, wah ini orang benar-benar deh. Bukannya gue menghakimi, memang masuk neraka.
Tuhan Yesus saja bilang, aku akan mengutus Nabi Elia. Kau bilang Yohanes Nabi terakhir, berarti kau masuk neraka, pembohong kau berarti. Iya kan? Jadi Tuhan gitu. bilang mau mutus. Gini, aku kan sebagian dari tadi ibu-ibu itu yang memaksa Anda ini harus bernubuat. Jadi saya jelaskan, memang nubuat Nabi yang dulu-dulu itu memang ada, sekarang kan nggak ada kan. Hanya catatan Ada. doang tuh. Yoel 2:28 dikatakan pada hari-hari Sekarang terakhir. ini loh, kan Yoel yang Anda Iya. bilang, sekarang apa ada Kan Yoel itu berkata nanti pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir kapan? Itu nanti, sekarang ini kita lihat kan sudah nggak ada itu. Pada hari-hari terakhir anak muda akan bernubuat. Yoel 2:28. Itu digenapinya kapan? Kan sekarang. Aduh, memang benar-benar nih aki-aki susah diajarin. Susah juga. Lu yang susah juga diomongin. Kan benar juga. Kalau itu menurut Anda menjadi nabi, aku ini is okay. Mulai dari kemarin saya bilang no problem. Nah, sekarang lu lagi yang ngomong kayak gitu loh. Tadi itu karena dipaksakan Anda itu harus bernubuat gitu loh. Makanya saya tanya, Nabi dulu itu ada. Itu bukan pesanan, Pak. Gue mau dong, gue bayar lo 20.000 lo buat 10 kali ya. Yang bernubuat itu Tuhan, bukan lo yang nyuruh. Ini si dodol, susah banget. Iya, Bang Dewata nih, Bang. Di RK lagi bahas Bang Luga tadi ya. Di RK atau di seputar iman tadi pagi? Bang Dewata ada juga kalau nggak salah. Ada dia ngompor-ngomporin juga dia. Oh, Bang Luga dengar. Ngomporin lah. Dalam hati saya udah nggak punya. Makanya saya bilang Kalau saya, ini memang kalau saya semua saya kompori bro. Ngaku Bang Dewata. Sampai saya tulis orang kalau udah gereja miskin, gereja susah itu selalu aneh-aneh kerjanya. Sama seperti kamu juga. Aduh, saya senang nih dengan Bung Luga nih. Aduh, kalau jadi apa? Saya garis bawahi satu ini ya, Pak Bung Luga ya. Gereja kalau miskin, ya itu aneh-aneh aja ya kelakuannya ya. Gitu ya Bang. Kayak begini, kayak Berarti, begini. oke, jadi pokoknya gereja kalau miskin, umatnya nggak ada, emang pendetanya akan bikin aneh-aneh supaya viral gitu mungkin di Bang Luga ya, gitu ya. Makanya gini, gereja ini ada dua bagian, gereja karismatik dan gereja Protestan. Gereja yang terkaya di bumi ini adalah gereja karismatik. Sampai salah satu pendetanya ada yang punya kekayaan 700 juta US dollar. Itu sama hampir 10 triliun. Jadi rata-rata pendeta-pendeta karismatik itu banyak masuk majalah Forbes karena kayaknya. Sementara gereja yang kayak model nantang-nantang nabi ini semua orang susah. Kadang-kadang makan juga susah. Jualan sayur bro. Ya, jualan sayur Bang Dewata. Tapi memang dibilang gini Bang Luga, masalah tadi kan Bang Luga cerita tentang gereja mandul. Itu gereja mandul gimana Bang? Gereja nggak punya mujizat, cuma baca-baca Alkitab, cuma pas disuruh ngusir setan dia kabur. Dia aja yang kabur, bukan setannya. Itu gereja mandul. Itu kayak sekolah aja lah Bang ya, kayak sekolah aja, nggak ada mujizat, nggak ada cuma teori. Iya, teori doang ya. Iya, makanya gereja-gereja mandul itu masuk lautan api dan belerang. Gak dipakai, kata Tuhan, rugi gue nyiptain lo. Udah gue capek-capek, untungnya nggak ada. Yang ada gue nombok, pengajar. Waduh, masa Tuhan ngomong gimana Bang? Tuhan bilang kayak gitu sama lo. Berarti Tuhan Yesus nyesal nyiptain orang-orang kayak gitu ya Bang Luga ya. Setuju saya dengan Anda. Kali ini saya anggap Anda benar-benar pintar nih Bang Luga. Teruskan Bang Luga. Halo. Jalan. Ini ada Lukas nih, Durian nih. Gimana Lukas? Ini muridnya Rasul juga nih. Shalom. Salam. Shalom Pak Luga. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Saya karismatik juga Pak. Ya. Mau tanya Karismatik tadi ini juga
karismatik ini juga ada levelnya Pak, nggak main asal karismatik aja. Oke silakan Pak. Saya Ada Betanik. karismatik abal-abal, karismatik kalau sering nonton bokep juga nggak ada gunanya. Oke silakan Pak. Iya. Nah, tanya Pak. Ya. Tadi Bapak melihat surga kan? Ya. Mau tanya ini soal Nabi ini. Ada nggak lihat Muhammad di surga Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Mohon maaf Pak Lukas kalau bisa jangan membawa ini karena ini kan khusus tamu kita menghormati Bang Luga ya sebagai narasumber dan dia adalah nabi dan dia akan menjelaskan. Jadi tolong jangan bawa-bawa Islam. Jadi kita biar teratur. Saya suka itu. Saya suka topik sekarang. Oke. Dan hormati Bang Luga ya Pak Lukas ya. Oke, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih ya. Jadi sesama nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga ya. Sekali lagi itu klaim Anda Pak Lukas. Bang Lugas sebagai narasumber saya mohon Muhammad nggak ada di surga kan? Kali ini kita membahas tentang kekristenan, jadi kita saling menghargai. Oke, ini ada yang baru nih Betra. Silakan Bang Betra, ada yang mau disampaikan? Tapi ini Pak Ibnu Kalam kok ketawa-ketawa nih Pak Ibnu Kalam nih. Ya kayaknya udah baru cair deh. Ini Pak Ibnu Kalam memang ini sih cocok sih Bang Luga kalau diajak nih Bang. Soal Pak Ibnu Kalam masih labil. Saya senang lah dia baru ikut masuk kerajaan Tuhan. Saya suka. Saya senang setiap orang yang bergabung dengan kerajaan Tuhan, saya senang. Oke, kembali lagi ya. Jadi saya memang tadi untuk cuma dua kok. Punya kuasa, punya kekayaan, dan tidak punya kuasa dan tidak punya kekayaan. Masa lalu mau sebut lo nabi, mau rasul, mau Hongkong, kayak asal jangan ngaku Tuhan aja ya. Nabi itu biasa sebenarnya. Nabi itu kan bukan malaikat. Nabi itu juga bukan Tuhan. Nabi itu dengan pendeta itu nggak ada bedanya. Manggil pendeta lo bisa, ngambil nabi lo ketakutan. Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu biasa ucap. Jadi biasa aja sebenarnya. Inilah kadang-kadang setan ini udah membuat nabi itu jadi Tuhan. Ya ini kerjaan setan ini. Giliran ngaku pendeta biasa, aku nabi dibikin luar biasa. Berarti gue nganggap nabi itu Tuhan berarti. Giliran orang ngaku Tuhan di sana nyantai aja. Lu giliran ngaku nabi. Kenapa dia begitu menyerang kenabian? Karena dia nggak mau dengar suara Tuhan, dia anti. Memang dia mau ke neraka memang. Nggak salah kalau gue bilang memang mau ke neraka. Nggak ada istilah nabi terakhir. Nabi terakhir sama nabi pertama itu sama. Yang ngeri itu cuma Tuhan. Kalau Tuhan ya sudah sih. Nabinya derajatnya sama lah, mau yang keberapa ya? Iya. Nabi itu ibarat kata nggak ada bedanya sama penginjil, nggak ada bedanya sama pendeta. Cuma nabi itu ibarat kata begini. Nabi itu ibarat kata angkatan udara, pendeta angkatan darat, penginjil angkatan laut. Tapi sama-sama korps TNI. Cuma jurusannya jurusan udara, nabi jurusan darat, pendeta jurusan terbang laut, penginjil. Itu selevel. Kenapa kalau orang aku penginjil lu biasa, giliran orang aku nabi lu ketakutan? Berarti kan lu udah nganggap nabi Tuhan. Inilah pekerjaan setan. Dibikin nabi itu padahal biasa, supaya mereka nggak mau lagi dengar suara Tuhan. Makanya mereka benci loh kalau ada seorang nabi. Mereka batasi, nabi udah nggak ada, supaya Tuhan nggak boleh negor mereka. Supaya misalnya kayak Vatikan kan bikin kerajaan, nggak mau lagi ditegur, nggak mau lagi diajarin. Makanya mereka menolak nabi, supaya duitnya ke mereka semuanya. Kalau ada nabi kan 50-50, yang satu masuk 1M, yang satu masuk 1M. Biar 2M sama biar 2M sama gua tutup aja nih. Nabi udah nggak ada, padahal dia itu kan ajarannya dia.
Nabi udah nggak ada, akhirnya duitnya masuk ke kantongnya semua. Berarti gereja, terutama kayak tadi yang ada bawa contoh adalah Vatikan, gereja ini menolak Nabi hanya karena faktor uang, karena dia ingin menguasai semua hartanya ya. Persekutuan mereka kuasai ya. Berarti pendeta-pendeta ini adalah menguasai persekutuan dan menolak kebenaran Nabi baru muncul, kayak seumpama contoh Bang Luga ini, karena mereka iri dan nggak mau men-share atas uang perpuluhan itu ya, Bang Luga ya. Betul, kalau itu betul. Waduh, oke Bang Luga, saya terima kasih. Silakan umat lain Kristen yang mau bertanya, silakan. Saya masih jelas.